kompleks mungkin untuk mata kalian ya yang nggak biasa, tapi PA lebih simpel. Kenapa? Karena kan organnya cuma itu aja untuk slide praktikum ya, jadi harusnya lebih simpel. Oke, kita mulai langsung ya. Seminoma, baca deh. Seminoma itu tumor germ cell. Jadi tumor itu, kalau tumor diklasifikasikan sebenarnya kan ada tumor epitelial, tumor mesenkimal, tumor hematolimfoid, dan germ cell, dan ada neuroendokrin tumor. Ini klasifikasi umum secara garis besar. Nah, seminoma ini masuk ke dalam germ cell. Germ cell itu sel-sel benih kita dulu yang dia berproliferasi menjadi tumor. Nah, seminoma ini tumor yang sensitif terhadap terapi radiasi. Nah, kita lihat. Nah, ini kan tumornya nih, kelihatan ya. Nah, yang di tengah ini bukan suatu ini mungkin testis yang tersisa, bukan. Ini biasanya nekrosis. Dulu saya pernah dapet kayak gini nih. Saya pikir ini testis yang sisa kali ya, tapi biasanya nekrosis. Jadi emang sisa dari testis tapi udah mati. Biasanya gambarannya kayak gini. Nah, ini tumornya semua. Nah, dalam praktek yang harus kita pastikan selain ini jenis tumornya apa, apakah dia sudah menembus simpai, sama batas sayatannya gimana, bersih apa enggak gitu ya. Nah, ini tumornya seminoma. Oke, ini gimana? Ini ya, magnified ya? Yang gambar loop ya? Oh, gambar loop. Oh, di sini. Kulitnya masih di kulit kiri. Oh, kulit kiri. Oh iya. Oke, thank you. Aduh, takut jatuh. Jadi ini tumornya kan dia kayak apa ya? Kayak permadani, karpet gitu. Terus susah banget. Ini nggak jebol kan? Nih di sini nih ada yang pink-pink kayak gini kan, di sana juga ada tuh. Itu sekat septa jaringan ikat. Ini jaringan ikat. Biasanya bisa gerak loh. Oh ya, keren juga ya. Terus kayak gini. Nih di sini. Nah, biasanya di antara sini tuh suka banyak limfosit. Itu ciri khas seminoma. Ini mulai juga banyak kabel ya. Jadi itu nih. Nah, ini septa di situ juga ada kan? Dia bersepta kayak berkamar-kamar gitu, seminoma. Nah, kita back lagi. Nah, di sini mungkin lebih jelas nih. Jadi ini simpai yang ini, yang tadi saya tunjuk-tunjuk tuh, terus di antara simpainya itu banyak sebukan limfosit, ya. Terus di tengah, di antara septa, nah ini sel tumornya. Coba kita skip. Nah, ini digedein, ini lebih jelas septanya. Ini ada kayak kamar-kamar gitu ya. Keseharian sih nggak secantik ini. Maksudnya dapat dalam hari-hari nggak selalu dapat secantik ini. Ini seperti ini gitu ya. Ini cantik tapi tumor ganas ya, hati-hati. Kadang emang dokter PA jahat ya sih. Atau kayak apa? Ya jahat dalam arti, ih bagus ya. Itu kan sakitnya apa, ganas banget gitu sebenarnya. Cuman maksudnya kita bilang bagus itu bukannya kita jahat sama orang, tapi berpikir kok sama kayak buku percis gitu ya. Kalau udah sama kayak buku plek, nah itu wow gitu. Jadi ya dapat klasik, gambaran klasik kayak gini. Nah, tumornya kayak gini. Ini kan septa diperbesar tadi, ada limfosit. Nah, ini tumornya. Nah, kita gedein ya tumornya. Katanya kelompokan sel tumor yang berukuran besar dan uniform, selnya berbentuk bulat polihedral, berplasma banyak. Oke. Kamu gimana sih? Nggak bisa. Skip. Kan udah pointer nih. Udah pointer. Terus jadi kursornya nggak mau kemana-kemana. Udah pointer terus kursornya nggak mau gerak tuh hilang. Gimana kalau lo yang
ibarat karena ada yang dulu. Keren matiin dong. Apa? Ya cici atau adik atau bos majikan sama asisten. Enggak bercanda. Nah tadi yang digini tumornya ini. Iya tumornya mau tunjukin. Nah ini gimana ya? Nggak ada itu ya papan kayak apa? Nggak ada stick gitu stick yang panjang. Maksud saya naik dong. Oh iya naik. Kayak jempol ya. Pengennya kayak zaman dulu ya saya punya guru kimia namanya Pak Purba. Dia pakai itu antena radio tuh. Kalau yang nggak bisa dipukul ada pulpen. Ada pulpen. Pulpen apa? Ini pulpen. Pen. Nggak usah pakai tangan aja. Tapi percuma kan kita mesti jarak jauh, jarak dekat. Itu cici potong. Potong. Terus sudah. Udah pakai tangan aja. Percuma. Begini aja manual. Ini tumornya, ini kan tumornya nih. Sebenarnya ciri tumor ganas kan selalu pleomorfik ya. Pleomorfik beda ukuran sama malu gue. Apa? Ya lupa deh. Beda ukuran dan bentuknya ya. Ukuran dan bentuknya variatif kalau biasanya tumor ganas. Tapi kalau pada siapa nih seminoma, kata buku monoton. Sebenarnya kalau monoton secara kamu lihat satu-satu sih nggak monoton ngelihat. Tapi secara garis besar mirip selnya bulat-bulat. Tapi bulatnya gede ya. Kapan sih sel tumor disebut besar? Kita compare sama limfosit. Limfosit ukurannya segini. Nah, contohnya ada nggak limfosit terdekat atau eritrosit? Ada. Jaringan ikat. Jaringan. Oh iya benar-benar. Mana limfosit ini ya? Benar lagi. Nih, ya. Ini limfosit segede gini. Nih. Ya. Ini tumor nih. Besar nggak? Lebih dari 3 ya. Kalau di urologi tuh ada yang di atas 3 atau di atas 5 itu udah ganas. Pokoknya kalau dia udah ini sih di atas 5 lebih lah ya, 10 bisa nih. Ini ganas. Jadi kita main compare kan kadang bisa melihat ini gede dari mana gitu ya, compare sama eritrosit terdekat atau sama limfosit terdekat. Nah, kalau dilihat gini kan relatif bulat-bulat oval. Oh ya, selamat datang dari SMA Trinata ya. Kalau kalian ini udah masuk ke topiknya semester berapa? 5. Jadi kalau nggak nyangkut, nggak paham, denger aja ya. Nggak perlu paham, kalian nggak perlu paham. Belum perlu, kalau nanti masuk FK sih mesti paham. Nah, jadi bentukan sel tumornya relatif bulat-bulat kan. Jadi kalau sekilas mirip ya, tapi sebenarnya kalau lihat satu-satu dia pleomorfik. Nah, ciri keduanya apa? Dia kromatinnya kan kasar, karena saking kasarnya gumpal, dia minggir ke membran inti yang disebut vesikular, jadi jernih. Karena jernih, nukleola yang di dalam anak inti bisa mencolok. Ini lebih kokoh dibanding situ. Tuh nukleolanya mencolok, lihat nggak nih? Ini kan di tengah-tengah ada yang anak inti merah. Ini ya, ini kelihatan nggak? Gini. Nah. Kurang. Nih, tapi kelihatan nggak? Ya. Kelihatan ya. Sip. Jadi seminoma, ini nih anak ini jelas ya. Aduh nih. Mana tadi? Ya hilang lagi. Nih. Lihat nggak? Nah, jelas. Terus sitoplasmanya sekitarnya jernih. Tapi jangan selalu jernih, ketemu agak pink-pink eosinofilik is okay. Tapi cirinya tadi punya septa, di septanya ada limfosit, selnya relatif monoton bulat, anak intinya mencolok, nukleola ya, prominent nukleola ya, kalau itu. Terus sitoplasmanya jernih atau eosinofilik. Oke, dapat seminoma. Nah, tumor yang sebanding dengan seminoma di ovarium belum tahu ya. Objek udah dapat loh. Udah apa ayo harus tahu.
Ya germ cell tumor. Emang kelompoknya germ cell kan di seminoma di testis. Kalau di ovarium? Bukan. Gak apa-apa, saya hargai semangatmu. Apa? Gak taunya anak Trirapna loh yang jawab. Hebat anak SMA. Dysgerminoma. Jadi dia sebenarnya tumor yang sama, sepadan ya, sama-sama germ cell, cuman satu di laki seminoma di testis, satu di ovarium perempuan. Ya, dapat? Oke. Next. Terus, aduh saya nggak enak nih, asistennya SPP aja. Terus berikutnya apa Pak? Terus berikutnya karsinoma prostat, ya. Kan udah dapet di semester, saya lupa, semester 3 ya, hiperplasi prostat ya. Semester 3, blok 3 ya. Ingat ya? Hiperplasi. Kayaknya nggak inget ya. Blok 4 tuh. Ingat ya? Nah, kita lihat dulu. Kalau ini kan jadi prostatnya direseksi nih, diangkat semua prostatnya. Kasus ganas, dan nanti kalian belajar di bedah ada indikasi tertentu kapan dia boleh diangkat, ya. Saya terangin di sini ntar nggak kelar. Terus ini tumornya nih sama sini nih. Lebih putih kekuningan padat. Ini daerah yang hiperplasia prostatnya. Oke? Next. Nah, ntar dipotong daerah situ. Nah ini nih, ini lihat nggak? Ini kelenjarnya lebih berkelok, lebih besar. Kita compare sama sebelah ya. Kalau lebih kan harus ada comparing ya. Nah ini hiperplasia prostat. Taunya dari mana? Ingat nggak? Hiperplasia prostat harus ada bulat-bulat. Kelenjar kan pasti bulat, tubular. Terus dia karena hiperplastik, ingat nggak dulu istilah saya, dia anak-anak bergandengan di satu ruangan padat, jadi kan melekuk-lekuk, hiperplasi. Jadi dia bisa melekuk-lekuk. Terus dilapisi oleh sel basal dan sel basal kan di bawah, yang dekat kulumnya namanya sel luminal. Dia kuboid sih bentuknya, bisa kuboid bisa kolumnar. Jadi sel basal, nah sel basal yang ini nih, sel basal yang gepeng atau bening di luar nih. Nah sel luminal yang di dalam. Kalau dia masih 2 lapis sel, bentuk kelenjarnya masih belengkuk kayak gitu, itu hiperplasia prostat. Compare nih sebelahnya. Udah nggak bentuk ya, udah solid, padat semuanya. Nah kita next dulu. Nah ini solid. Jadi namanya kalau ini nice, ujian keluar nggak Gleason? Enggak Gleason. Jadi CA prostat itu ada cara scoring. Kita mau men-scoring diferensiasi tumornya. Yang namanya Gleason score. Ada 1, 2, 3, 4 sampai 5. Semakin 5 dia semakin solid kayak gini, padat. Jadi tumornya udah semakin proliferasi, dia padat semuanya tumor. Ya. Kalau dia masih 3, dia masih ada nggak? Maaf. Nggak di gambar. Ada ya? Ada di mikroskop. Oh, sini nggak ada? Oke, nanti di mikroskop kalian lihat ada yang bentuknya masih tubular kelompok-kelompok kelenjar, itu Gleason score 3. Apa sih gunanya itu? Gleason tuh tujuannya klinisi, urolog ya, dia bisa tahu diferensiasi. Tandanya tumornya udah semakin jelek diferensiasinya kalau ke skornya 5. Dan harus terapi. Untuk terapi misalnya kapan bisa radikal tadi, diambil semua radikal. Kalau dia masih 3 sama 4 masih bisa diradikal dan belum keluar simpa ya. Tapi kalau udah 5 udah nggak boleh gitu. Ada indikasi untuk tata laksana manajemen pasien. Itu gunanya Gleason. Tapi ujian nggak keluar Gleason. Apa keluarin ya? Jangan. Yo, next. Harusnya di sini nggak bisa next ya. Bisa. Di bawahnya pencet. Itu yang Itu ada tanda panah. jauh banget. Kayak digeser bisa deh. Kalau ganas nih, lihat kalau si CA prostat itu ganas dia bisa masuk ke pembuluh darah, tapi paling sering apa nih? Ini apa? Berkas saraf. Bagus banget. Nerve. Bundle of nerve ya. Lihat ini apa? Sel tumor kan? Ciri sel tumornya lihat sama kan? Anak ini prominent kan? Mencolok. Ini tumornya semua. Jadi dia diinvasi sama tumor perineural. Makanya kalau yang kayak gini dia nyeri banget, sakit banget. Nah, next maaf.
Nah, kalau ini masuk nyemplung ke pembuluh darah. Kalau jadi bahasanya nyemplung ya, metastasis nanti dia emboli, bikin ini kan pembuluh limfatik, ini pembuluh darah. Ini kebenaran pembuluh limfatik semua nih. Ini tumornya masuk ke situ. Kalau dia udah masuk ke pembuluh limfatik atau pembuluh darah, dia bisa lari ke seluruh organ yang disebut namanya metastasis. Oke, salah lanjut. Kadang kalau glisernya masih rendah, 3 atau 4, saya pernah ketemu dia bisa invasi limfovaskular juga. Jadi bukan berarti kalau diferensiasinya rendah, dia jadi beda ini ya, diferensiasi sama stadium. Kalau stadium itu pertama dari ukuran tumor, terus tumornya itu udah menyebar ke jaringan sekitar atau belum, sejauh mana dia menyebar, udah kena kelenjar getah bening regional apa belum, dan udah kena organ jauh apa belum, itu stadium. Tapi kalau diferensiasi seberapa dekat dia menyerupai organ awal. Contohnya prostat, makin solid kan udah nggak kayak kelenjar prostat, diferensiasinya makin buruk. Tapi semakin dia serupa dengan kelenjar prostat awal, yaitu tubul-tubul, dia makin baik. Paham ya? Beda diferensiasi. Kalau diferensiasi makin tinggi apa? Biasanya dia lebih agresif, memang lebih proliferatif. Tapi tetap berbeda nanti secara prognosis karena diferensiasi sama stadium harus dikawinkan secara data. Gitu ya. Yuk lanjut. Nah ini yang tadi disebut koriokarsinoma. Koriokarsinoma ini semua ngomongnya tentang yang ganas ya, adik-adik yang SMA ya. Jadi jangan kaget perganasan semua. Kemarin udah ada yang tumor jinak soalnya. 2 hari yang lalu tumor jinak. Nah, kalau koriokarsinoma ini sebenarnya ada 2. Kalau kalian belajar klasifikasi, ada gestasional, ada non gestasional. Kalau non gestasional itu tidak diawali oleh riwayat penyakit kehamilan. Apa penyakit kehamilan? Ingat guys. Gestasional trophoblastic gestationalisis apa? Salah satu contoh. Trophoblas gestationalisis. Ayo Michael. Gestationalisis. Iya pintar. Molahidatidosa. Molahidatidosa kan ada parsial, ada komplit ya. Molahidatidosa. Apa nama lainnya? Jangan Michael. Hamil anggur ya. Jadi hamil anggur. Kalau misalnya, jadi ini nggak selalu orang tua ya. Misalnya umur 26-an hamil, pernah ada riwayat molahidatidosa atau hamil anggur. Nah itu menjadi resiko untuk kedepannya bisa menjadi koriokarsinoma, tapi tidak selalu ya. Jadi jangan nakut-nakutin pasien ya, misalnya, ibu hamil anggur nih, siap-siap ya, nanti kehamilan berikutnya jadi ganas. Enggak gitu. Tapi dia punya resiko. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita follow up titer beta HCG-nya, terus setiap nanti kehamilan kita pantau lebih ketat. Ya. Terus apa sih ciri-ciri dari koriokarsinoma? 3. Perdarahan, ini. Terus yang pink-pink muda, nekrosis kematian sel, dan yang diantaranya ini sel tumor ganasnya. Ini semua sel tumor ganas. Kenapa sih ada perdarahan, ada nekrosis? Ini ganas banget koriokarsinoma. Jadi begitu terdiagnosa biasanya udah nyebar ke organ lain. Ya kan gitu ya, koriokarsinoma. Jadi karena dia ganas banget, jadi dia proliferasinya cepat. Kalau proliferasinya cepat, apoptosis, ingat kan apoptosis? Itu apoptosis tumor ya, apoptosisnya juga cepat. Akibatnya banyak jaringan nekrosis sama bleeding. Ngerti? Jadi ntar yang dilihat di mikroskop adalah kamu cari daerah perdarahan sama nekrosis yang diantaranya ada sel tumor. Oke? Nah, nextnya sel tumornya kayak gimana? Ya, ini nekrosis doang. Nekrosis kayak gini, kenalkan ini nekrosis. Nah, ntar di antara perdarahan dan nekrosis kan ada daerah yang kayak padat-padat, kamu besarin pakai pembesaran lebih tinggi. Ini sorry pakai tangan kiri, karena kalau kanan tutup. Jadi ini tumor selalu sama kan jadinya, Leo sebenarnya. Terus anak intinya bisa mencolok, bisa juga ada yang hitam namanya hiperkromatik. Intinya kromatinnya lagi aktif banget. Aktif kenapa? Karena RNA dia mau berproliferasi. Ada mitosis nggak ada? Oke lanjut. Nah lanjut, itu udah ya, telan dulu. Terus nah ini karsinoma sel basal. Jadi tumor kulit. Habis ini kita ngomongin tumor kulit.
tumor kulit yang apa ya, dia lebih sering karena paparan UV. Ya misalnya sering berjemur, tapi enggak, jadi sulit juga dikatakan kepastiannya dari situ, karena nggak selalu orang berjemur gitu terus besoknya jadi KSB, ya enggak. KSB, karsinoma sel basal, atau nama lainnya basalioma. Nah, tadi cirinya dulu, ini tumor, dia disebut juga tumornya Roden ulcer. Ini lihat, kayak digregetin sama tikus ya, berasa nggak? Kayak digreget, tapi dia emang tumor yang apa, agresif lokal, jadi dia makan daerah lokal, digerogotin gitu ulkus, tapi untuk metastasis bisa menyebar jauh, tapi lebih jarang gitu ya, agresif lokal. Oh iya, saya ada pengalaman dia itu yang telalet itu loh. Pokoknya alumni lama banget, saya juga dulu lupa mukanya. Mamanya setiap saya udah cerita belum ya? Terus cerita lagi kayak nenek deh. Terus dia punya telalet somewhere lah, saya lupa, di antara pipi kiri apa kanan daerah sini. Setiap kondangan mau cakep kan ya, dikorek tuh telalet, bener. Jadi setiap kondangan gitu. Terus suatu saat udah gak bisa dikorek, bleeding, berdarah kalau kayak gitu, terus membesar. Terus saya lihat gitu, udah diangkat ke rumah sakit, salah satu saya praktek. Tapi ke dokter bedahnya kan, saya baca PA-nya, didapatkanlah gambaran next. Nah, karsinoma sel basal. Jadi apa? Moral message-nya, kalau punya telalet jangan dikotek-kotek, jangan dikorek-korek, jangan diapain. Kalau kamu merasa dia batasnya nggak jelas, kok pas baca buku nih saya belajar nefus begini cirinya, melanoma malignum ciri gini, karsinoma sel basal ciri gini, kok takut ya? Kayaknya batasnya nggak jelas, warnanya udah berubah, operasi aja langsung. Tapi jangan dileser kalau saran saya ya, karena nggak bisa diperiksa dan kita nggak tahu bordernya bersih apa enggak. Itu orang PA, dari sisi orang PA. Jadi kalau karsinoma sel basal, namanya udah basal, asalnya dari lapisan basal, iya, lapisan basal dari kulit ya, epidermis ya. Ini kan lapisan basal. Nih, dia tumbuh membentuk nodul tumor. Bisa nih sebenarnya diperbesar banget, jadi sebenarnya nunggu nodul di sini nih. Ini salah satunya dibikin artefak cleft gini, celah-celah. Nah terus belum. Tumor ini tersusun palisading intinya, kayak berjejer. Ingat nggak kemarin palisading tumor gina? Apa? Tumor apa? Apa? Nganggur doang. Ingat nggak? Yang tumor jinak, nanti ujian biar bisa membedakan ya. Ntar kita kasih dua-duanya bingung yang mana. Papilloma urothelia, yes. Bedanya apa? Kalau papilloma urothelia, atasnya apa epitelplapisnya? Urotel. Kalau ini epitelplapisnya apa? Epidermis. Ya, organnya beda kan? Nah, cari deh tuh urotel sama epidermis. Ini sama-sama palisading. Di tengahnya ini tumornya sangat proliferatif. Beda kalau urothelial, tumornya masih kromatinnya halus, mitosisnya jarang. Kalau di sini memang sih waktu kalian untuk melihat mana mitosis, mana hiperkromatik butuh waktu kan ya, terbiasa. Next. Nah ini tumornya sama, bisa ada melanin. Nah salah satu kunci karsinoma sel basal bisa ada melanin yang coklat-coklat. Kenapa? Karena dia bisa asalnya dari nefus, telalet, ya kan melanin. Cuman yang berubah jadi ganas. Tuh, melanin coklat-coklat. Terus lihat gak nih? Ini kan hiperkromatik. Ini ada yang kayak ulet bulu. 2, 3. Oh gede. Malu. Berisik banget. Diskia. Oh bisa. Nah, oh belum stasiun. Udah gede kayaknya. Nah, udah gede. Tuh, udah gede. Udah. Nah, kelihatan nggak? Nih, kayak ulet bulu. Nih. Tuh. Lagi ya. Tuh. Jadi dalam
mitosisnya tinggi banget. Jadi apa? Proliferasinya tinggi, emang ganas. Kalau kalian mau lihat lagi, saya kasih loh slide-nya poliurotelial. Kalau mau ya, kalau ada yang mau silakan ngomong ke kita ya. Itu mitosisnya susah dicari. Tapi emang untuk melihat mitosis butuh, saya juga nggak langsung bisa ya. Oke, paham sini? Next ya. Nah ini tumor kulit kedua tersering. Namanya karsinoma sel squamosa, squamous cell karsinoma. Tapi ini nggak melulu ada di kulit. Apa? Yang ada epitel squamosa, organ apa lagi? Cervix. Good. Stop ya itu. Kedua, cervix apa lagi yang bisa? Kanker ngomong ya. Tumor paru pada perokok berat. Kalau biasanya sekarang kan tumor paru paling tinggi tuh adenokarsinoma. Ada non-smoker, gila ya, non-smoker, orang tak berdosa tuh. Terus, tapi memang kaitan mutasi sekarang, mutasi gen. Ya kita nggak pernah tahu ya insight kita terjadi apa. Terus, tapi kalau heavy smoker tuh kan ada paparan terhadap asap itu, terhadap trakea, bronkus. Lama-lama itu kan radang yang proses terjadi metaplasia squamosa. Terus terpapar radang, terpapar iritasi gitu, terjadilah karsinoma sel squamosa. Begitu. Tapi banyak ya perokok sampai tua kan suka yang begitu. Jadi ya itu tergantung diri kalian. Sebisa mungkin sih hindari kalau bisa. Ini ngerokok nih. Kita balik ke sini. Nah, gambaran karsinoma sel squamosa. Ini gambarnya saya nggak ada permukaan ya, kita nggak dapet yang ada permukaan ya Rene? Nggak ada ya? Ya nantilah. Jadi dia sebenarnya dari squamosnya itu sama dia turun ke bawah juga. Jadi jebol, jadi squamosnya jadi ganas, terus turun ke stroma atau dermis. Nah di situlah terjadi ganas. Kenapa? Karena kan di stroma atau dermis banyak pembuluh darah limfatik kan, dia bisa nyebar kemana-mana. Nah dia berupa pulau-pulau, ini pulau-pulau. Terus inti selnya pasti inti sel ganas seperti biasa, kualitasnya pneumorfik, hiperkonatif, vesikular, anak mencolok gitu ya. Terus ini lihat ada yang merah-merah, pink, namanya baca di situ ada apa? Iya, mutiara tanduk atau horn pearl. Nah, next. Kayaknya yang dari SMA bilang, susah nggak deh? Yang lumayan boleh masuk. Susah nggak apa-apa ya, belajar lagi ya. Nah, nih selnya lihat, kualitasnya sama kan? Nah, pneumorfik, udah saya nggak cerita. Ini ada horn pearl. Ini dia horn pearl. Apa sih horn pearl gunanya? Ini menunjukkan diferensiasi. Apa? Kan kalau epidermis normal itu dia memang normalnya bikin keratin kan. Jadi jalan dari sel basal naik ke spinosum, granulosum, keratin kan. Nanti mati kan. Kalian pernah kalau apa sih anak-anak? Lulur kan badan, maskeran ya, apa scrub muka, terus keluar putih-putih. Udah jarang dakian kayak anak sekarang pakai AC ya. Jadi kan keluar putih-putih itu sebenarnya apa? Ngebuka apa? Keratin yang keluar. Kalau keratin gabung sama keringat dan minyak sama debu, jadilah daki. Sering nggak? Jadi, nah taruh balik dulu, jangan ingat dakinya. Kan dibikin keratin. Nah, kalau tumor pun, kalau diferensiasi masih baik, dia juga bikin keratin. Nah, tapi karena proliferasinya tinggi itu tumor, jadi dia bentuknya bisa begini, nguel-nguel, jadi kayak mutiara gitu. Ya. Oh iya. Jadi diferensiasi kalau karsinoma sel squamosa kan ada baik, sedang, buruk. Hafalin yang ini aja, baik sama buruk, sedang kan in between. Kalau baik ada horn pearl, mutiara tanduk. Jembatan interseluler digambar jelas ya. Ujian teori bisa keluar ujian teori. Terus buruk itu nggak ada mutiara tanduk, pasti udah nggak ada. Sulit dikenali, kita bisa kenal kalau udah biasa. Kayaknya karsinoma sel squamosa nih, cuman untuk firm bisa ditanya sama klinisnya, bener nggak nih karsinoma sel squamosa? Ntar dulu dong, masih mungkin
dari tumor yang lain, karena diferensiasinya buruk, udah nggak begitu kelihatan cirinya. Kayak orang gini, muka pertama asli begini, udah operasi berkali-kali, kita udah gak kenal lagi aslinya ini orang mana ya, gitu, kayak gitu lah diferensiasi. Tapi diferensiasi kalau operasi menjadi lebih cantik ya harusnya ya, menjadi lebih gampang. Next. Oh gitu, kamu. Nah, ini dia karsinoma. Nah, selnya kan gede banget, morbid banget ya. Nih malah bisa nih aneh. Tumor itu suka saling numpuk, jadi apa jaring satu tumor itu. Ini ada. Oh bisa next benar. Ini ada mitosis. Coba. Oh gini. Oh bisa. Mana nih? Aduh dong, ngapain? Di rumah belum punya. Nanti saya beli kalau di rumah saya presentasinya masih apa? Bisa keluarga saya ayo kumpul. Nah, ini adalah karsinoma mucinosum lambung. Jadi ingat kuliah saya, udah dilupain biasanya nih. Blok digestif, ingat ya. Lambung kan ada yang tipe intestinal type, ada yang diffuse type. Ingat kan? Harapanku cuma ada baik. Jadi kalau intestinal type itu tubular, adenoCA biasa, yang kayak di kolon. Tapi kalau diffuse type dia signatering, ingat? Samar ya, ingetnya samar. Kayak 10 tahun yang lalu gitu ya. Signatering. Nah, tapi kalau ini ada juga signatering, tapi musin kan signatering itu sebenarnya isi dalamnya kan musin, lendir. Nah, jadi dia udah pecah lendirnya, saking nafsu sel ganasnya itu mau membelah, pecah mati. Akhirnya kan musinnya tumpah kan. Nah, dia membentuk pulau-pulau musin atau genangan atau kolam lah, whatever it is. Namanya masing-masing beda. Itu tergantung dokter PA-nya. Kalau di buku sih bilangnya musin pool ya. Nah, terus di antara musin pool itu kita lihat ini ada kelompokan sel tumor. Lihat. Nah, coba ya. Ya, susah. Nah, kalau diperbesar sel-sel tumor yang di antara musin pool tuh kayak gini. Ini kan intinya di pinggir. Ini ada sitoplasma. Ini inti di pinggir, kayak cincin nggak berasanya? Nah ini deh cakep. Oh ini di internet cakep banget. Nih di sini, nih cincin ada kayak matanya gitu. Terus apa? Cincin batu giok. Batu giok, batu zamrud. Terus batu di situ, terus sitoplasmanya itu mengandung lendir musin. Ya itu namanya signatering. Oke, tahu ya cincin kan? Kalau cincin sekarang sih sederhana, nggak pakai mata gitu ya. Kalau zaman dulu kan pakai stem tuh. Nonton Dune masih ada tuh dia. Bener di film Dune dia mau stem tuh pakai gitu. Sama di itu di museum gajah di Monas ada loh signatering. Saya sampai ngeliatnya gitu. Iya ada. Pengen fotoin buat anak-anak. Terus kemana tuh foto? Ada ke museum deh. Cari signatering. Oh ini. Nah lanjut, ini mulai. Enggak lah, anak-anak gampang lah. Ini dalam keseharian sebenarnya untuk diagnosanya susah ya. Ini limfoma. Limfoma ada kan kalau di masyarakat ini sebenarnya kanker getah bening kata orang. Sebenarnya limfoma malignum. Limfoma malignum dibagi dua, Hodgkin, non Hodgkin. Kalau Hodgkin kecenderungannya biasa usia muda ya. Kalau non Hodgkin ada variatif usianya. Nah, orang suka bilang kan kalau di nama merek, pokoknya yang gosip-gosip gitu ya, dibilang sudah kanker kelenjar getah bening. Bedain antara kanker kelenjar getah bening sama tumor dari yang lain penyebaran ke getah bening. Kayak dulu siapa artis kanker endometrium dibilang kanker getah bening, itu udah nyebar ke getah bening regional. Kalau kanker getah bening ya ini si limfoma. Anak kedokteran nggak boleh salah ya. Kalau salah
ketemu saya jitak. Nah ini limfoma. Yuk next. Ayo. Nah limfoma itu mirip seminoma kayak tadi tuh, tapi dia lebih difus, lebih hamparan gitu, kayak punya kacang disebar gitu, kayak kasih makan burung gitu ya. Ini semuanya tumor, cuman terus nggak ada septa. Kalau seminoma kan ada septanya di antara ada limfosit. Nah kita next. Nah selnya kayak gini. Nah untungnya kenapa kita kasihnya Hodgkin, nggak kasih yang non Hodgkin. Kalau non Hodgkin limfosit aja, tapi limfosit yang bisa kayak matur sama imatur. Kayak kalian kalau di PK praktikum limfoblas ya. Tapi limfoblas kalian kan ngelihatnya dengan pembesaran 1000 kan. Ini dilihat dengan pembesaran 400. Beda tuh perasaannya, beda feel-nya. Nah, kalau ini punya ciri limfoma Hodgkin. Selnya beberapa kita bisa kenalin, oh ini Hodgkin nih kayaknya, curiga. Dari pertama ada yang namanya sel Reed, ada di buku ya, sel Reed Sternberg. Katanya sih ngomongnya gitu, nggak tahu bahasa dari mana. Oh itu kan Sternberg, tapi katanya suruh Sternberg. Kata bahasa dari mana saya nggak tahu. Tanyalah sikit. Terus Sternberg ini kayak all eye, katanya kayak mata burung hantu. Kalau saya sih lebih kayak ini, kayak kalau kalian gambar mata itu kan manga gitu, gini, bulat, tengahnya ada mata hitam-hitamnya kan. Ini mata hitam-hitamnya kayak gitu tuh seluruhnya. Itu si sel Reed Sternberg nih. Beda ya. Ini kan satu inti, gede. Nih, ini satu inti, tapi dia satu sitoplasma. Kayak orang mah kembar siam nih. Ini dulu. Terus anak intinya mencolok, nukleolinya prominent. Jadi kayak orang juling gitu matanya ke tengah. Mana? Sini ya. Oh ini, bukan? Ini. Oh ini. Oh iya, ini diperbesar ya. Nih, kelihatan kan? Mirip nggak kayak all eye? Ngangguk aja lah. Nah, itu all eye udah. Terus ini apa? Mononuklear ya. Nah, ada lagi mononuklear sel atau Hodgkin cell ya. Jadi sebenarnya dia sama kualitas intinya kayak si Reed Sternberg, tapi satu sendiri dan tidak ada sitoplasma jernih di sekitarnya. Satu sendiri, anak itu selalu mencolok kalau sel Hodgkin itu. Di sekitarnya yang lebih kecil, terus itu masih mononuklear juga. Ini cakep nih, Reed Sternberg. Tapi kecil gede gitu. Nah, next. Nah, lakunar. Ntar boleh iseng-iseng cari di situ. Atau kalau susah ya tanya boleh ya. Anak-anak dari tadi hunting begitu aja. Dok, mana mononuklear, mana lakunar, mana mummified, ya pada hunting deh. Nah, ini kalau ini lakunar nih. Kenapa bedanya mirip mononuklear kan? Mirip kan? Mononuklear kan gede satu, anak itu nyolok. Tapi kalau ini ada sitoplasma jernih atau halo di sekitarnya tuh. Kayak orang ada crown-nya gini, kalau orang suci kan ada crown-nya gitu ya. Nah, tapi dia bukan sel suci, bukan. Ini lakunar sel. Ini sudah mengalami degeneratif, kayak mau mati, apoptosis, namanya mummified cell. Sebenarnya ribet banget gitu ya, orang PA ngapain sih beda-bedain kayak gini? Ya nggak sih? Terbersit kan dari pikiran kalian. Ini tujuannya pada saat kita periksa, kalau dokter PA-nya gitu ya, set dapet pertama kesan pertama, oh difus nih, limfoma nih gitu kan pertamanya. Coba makin digedein jalan dah, kok ada sel? Nah itu kita udah kenal kan, oh ada mummified cell, oh ada mononuklear nih. Terus nih kayak Reed Sternberg jalan terus, oh otak mikir Hodgkin nih. Paham ya, tujuannya itu. Jadi bukannya iseng-iseng berhadiah, bukan. Benar-benar ada tujuan. Ini paham? Oke. Udah habis ya? Habis. Enggak nanya kan? Atau ada yang mau ditanya?